Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safitri dengan NIM P272420220013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fitokimia yaitu alkaloid. Apa sih itu alkaloid? Alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder terbanyak yang memiliki atom nitokren yang ditemukan dalam jaringan tumbuhan. Alkaloid berperan dalam metabolisme dan mengendalikan perkembangan dalam sistem kehidupan tumbuhan. Sebagian besar senyawa alkaloid bersumber dari tumbuh-tumbuhan, terutama angiospermae. Lebih dari 20% spesies angiospermae mengandung alkaloid. Alkaloid dapat ditemukan pada berbagai bagian tanaman, seperti bunga, biji, daun, ranting, akar, dan kulit pada batang. Alkaloid umumnya ditemukan dalam kadar yang kecil dan harus dipisahkan dari campuran senyawa yang rumit yang berasal dari jaringan tumbuhan. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Uji Identifikasi Senyawa Alkaloid, Ekstrak Metanol Daun Kelor dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur secara kromatografi lapis tipis. Latar belakangnya yaitu obat tradisional sudah dikenal dan digunakan di seluruh dunia sejak beribu tahun yang lalu. Obat tradisional dan tanaman obat banyak digunakan masyarakat menengah ke bawah terutama dalam upaya preventif, promotif, dan rehabilitatif. Penggunaan obat tradisional sebagai jamu telah meluas sejak zaman nenek moyang dan hingga kini terus dilestarikan sebagai warisan budaya. Salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan baik sebagai bahan makanan maupun obat-obatan ialah tanaman kelor atau Moringa oleifera L. Kelor termasuk ke dalam familia Moringaceae dan memiliki banyak sebutan seperti kelor, kerol, marangi, moltong, kelo, keloro, kawano, dan ongge. Tanaman kelor tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tanaman ini memiliki ketinggian batang 7-11 meter. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk mengidentifikasi senyawa alkaloid ekstrak etanol daun kelor dengan menggunakan reaksi dan kromatografi lapis tipis. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu observasi laboratorium untuk menunjukkan identifikasi senyawa alkaloid pada daun kelor. Untuk metode kerja yang digunakan yaitu pengambilan sampel, pengelolaan sampel, pembuatan ekstraksi, pembuatan reaksi. Yang terakhir, identifikasi secara kualitatif. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu untuk alatnya seperangkat alat maserasi, batang pengaduk, botol semprot, gambar, dan penutup gambar, corong gelas, cawan porselen, Erlenmeyer, gelas ukur, gelas kimia, pipet tetes, rak tabung, sendok tabung, tabung reaksi atau Pyrex. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ada aquades, aluminium foil, asam klorida 2N, etil asetat, kertas saring, lempeng KLT, metanol, N-heksan, reaksi Mayer, reaksi Dragendorf, reaksi Born-Haddad, dan sampel ekstraksi daun kelor. Hasil penelitian pada uji identifikasi senyawa alkaloid ekstrak metanol daun kelor didapati untuk tabel pertama yaitu untuk pemeriksaan senyawa alkaloid dengan reaksi pelarut Mayer pada pustaka endapan
putih atau endapan kuning, tapi hasil pengamatan yang ditemukan tidak ada endapan. Jadi hasilnya negatif. Untuk Dragendorf, endapan merah jingga. Pada hasil pengamatan tidak ada endapan dan negatif. Borchardt dengan endapan coklat, hasil pengamatan yang didapat yaitu endapan coklat, sehingga hasil yang didapat yaitu positif. Untuk tabel kedua menggunakan sampel daun kelor dengan eluen N-heksan banding etil asetat 7:3, dan yang kedua ada etil asetat banding N-heksan 7:3. Untuk perhitungan nilai RF-nya, hasil yang didapatkan yaitu untuk merah jingga ada 4 dengan hasil 0,8, untuk merah muda dengan hasil 0,2. Pembahasan pada jurnal ini yaitu kelor adalah sejenis tumbuhan dari suku Moringaceae. Tumbuhan ini dikenal sebagai tanaman ajaib yang biasa dipakai sebagai obat herbal untuk semua penyakit. Salah satu upaya dalam pencarian tumbuhan berkhasiat obat tersebut dapat dilakukan dengan uji kualitatif. Uji kualitatif adalah mengidentifikasi zat-zat kimia mengenai unsur-unsur atau senyawa yang terdapat dalam suatu sampel. Identifikasi kandungan senyawa kimia yaitu pemeriksaan berdasarkan reaksi kimia antara kandungan tumbuhan dengan menggunakan bereaksi. Pada penelitian ini dilakukan pengujian yaitu alkaloid. Pada pengujian senyawa alkaloid menggunakan 3 reaksi, yaitu ada reaksi Mayer, reaksi kedua Dagendorf, dan reaksi terakhir yaitu Borchardt. Pada reaksi Mayer tidak menghasilkan endapan putih kekuningan, sedangkan pada reaksi Dagendorf tidak menghasilkan endapan merah jingga, dan pada reaksi Borchardt menghasilkan endapan coklat. Sebelum melakukan proses identifikasi secara KLT, lempeng KLT terlebih dahulu diaktifkan dalam oven dengan suhu 1100 Celcius selama 10 menit. Setelah itu diberi garis batas atas dan batas bawah, kemudian ekstrak daun kelor yang sudah disuspensikan ditotolkan pada lempeng KLT dan dielusi dengan eluen yang sesuai, kemudian diamati di bawah lampu UV dengan gelombang 254 nm. Setelah itu disemprotkan dengan reaksi Dragendorf. Untuk selanjutnya ada proses identifikasi menggunakan kromatografi lapis tipis menggunakan eluen N-heksan banding etil asetat dengan perbandingan 7:3. Tujuannya dipilihnya dua pelarut tersebut karena masing-masing pelarut memiliki kepolaran yang berbeda, sehingga senyawa-senyawa dengan kepolaran yang berbeda dapat terpisahkan dengan eluen tersebut. Deteksi bercak dengan menggunakan sinar UV 254 nm. Pada UV 254 nm, lempeng akan berfluoresensi, sedangkan sampel akan tampak berwarna gelap. Hasil setelah dilihat di bawah sinar UV 254 nm, noda atau bercak tidak tampak dikarenakan semua noda atau bercak yang menandakan adanya alkaloid bisa dilihat dengan UV 254 nm. Oleh karena itu, lempeng KLT disemprot dengan reaksi Dragendorf untuk menampakkan noda atau bercaknya. Setelah lempeng disemprot dengan reaksi Dragendorf, terdapat bercak berwarna merah jingga yang dapat dilihat secara langsung. Bercak berwarna merah jingga ini menandakan adanya senyawa golongan alkaloid pada daun kelor. Harga RF yang diperoleh setelah dihitung adalah 0,8.
Berdasarkan Herborn 1987, nilai Rf 0,8 masuk dalam kisaran 12 alkaloid. Yang paling umum yaitu 0,07 sampai 0,62. Dengan melihat hasil identifikasi dengan reaksi kimia dan kromatografi lokus dapat dinyatakan bahwa daun kelor tersebut mengandung alkaloid. Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal, dapat disimpulkan bahwa pada daun kelor terdapat senyawa alkaloid. Adapun hasil penelitian ini dengan metode kualitatif, yaitu uji alkaloid dengan campuran sampel serbuk daun kelor atau Moringa oleifera lemak HCl2n air dengan menggunakan 3 reaksi. Reaksi pertama yaitu Mayer tidak menghasilkan endapan putih kekuningan. Reaksi kedua yaitu reaksi Dragenbroch tidak menghasilkan endapan merah jingga. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi Borchardt menghasilkan endapan coklat. Hasil pengamatan pada lempeng KLT ekstrak metanol dengan menggunakan L1-N-heksan banding etil asetat dengan perbandingan 7:3. Terdapat 2 noda. Salah satu dari noda tersebut membentuk warna merah jingga sehingga menandakan bahwa daun kelor mengandung senyawa alkaloid. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.